Apa yang ku alami
Saat pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, tebus kami dengan kuasa-Mu. Biar Engkau yang berbicara bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Cirah Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini di penghujung bulan Oktober. Tuhan masih memberikan kita kesempatan, Tuhan masih memberikan kita kekuatan yang baru. Kita bersyukur hari ini karena Tuhan itu amat baik dalam setiap kehidupan kita. Cirah Tuhan, saya bersyukur hari ini tepat 31 Oktober, 1 tahun pernikahan kami. Sangat luar biasa Tuhan dalam rumah tangga kami. Tuhan selalu menyertai setiap langkah kami, cita-cita dan harapan kami. Karena begitu besar Tuhan itu bagi kehidupan kami. Puji nama Tuhan. Pagi yang indah ini saya sangat bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, masih diberikan kesempatan oleh Ibu Gembala untuk melayani Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-6. Mazmur pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya kasih tema kepada kita semua, yaitu kebahagiaan yang sejati. Kalau sudah menemukannya, kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil dan ibu bapak saudara sekalian ayat yang genap. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-6, dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bersama-sama 2, 3. Tetapi yang sukanya adalah Tuhan dan yang Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. bukan demikian orang fasik, mereka seperti kami. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Jadi tema kita pagi hari ini adalah kebahagiaan yang sejati. Saya garis bawahi di ayat yang ketiga bagian terakhir itu, apa saja yang dibuatnya berhasil. Apa saja yang dibuatnya berhasil itu kalau kita mengandalkan Tuhan, kita ikut jalannya Tuhan, kita ikut maunya Tuhan, kita ikut mau kehendaknya Tuhan, pasti akan berhasil. Nah, di sini dengan perikop pembacaan kita, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Nah, ada lagu sekolah minggu zaman dulu, sampai sekarang juga sering dinyanyikan. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berseri. Nah, lagu ini menggambarkan ada 2 jalan yang ditempuh oleh kita di dunia ini. Ditempuh oleh orang-orang yang berziarah, yang merantau di dunia ini. Bahwa kita ini adalah semuanya perantau di dunia ini ya. Nanti pada saatnya nanti kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Kita kembali ke rumah kita mula-mula. Nah, di dalam dunia ini ada 2 jalan, yaitu yang lebar dan sempit, yang ditempuh setiap manusia. Nah, di dalam lagu tadi yang lebar dan yang sempit, yang mana yang kalian pilih? Yang mana yang kita pilih? Yang lebar atau yang sempit? Kalau yang lebar itu membahayakan jiwa. Dikatakan dalam lagu ini, membahayakan jiwa, sedangkan
jalan yang sempit ini menuju ke kebahagiaan, menuju ujungnya kehidupan. Yang lebar memang itu enak dilalui, lurus, mudah dilalui, tetapi banyak godaan-godaannya di dalam lagu tersebut artinya. Tetapi kalau yang sempit menuju kehidupan itu artinya adalah meskipun dia sempit, meskipun dia banyak lika-likunya, tetapi di ujung sana ada kehidupan yang kekal. Di ujung sana ada kebahagiaan yang sejati yang kita peroleh. Nah, secara singkat lagu tersebut ada pesan buat kita semua, ya. Ada pesan yang Tuhan sampaikan melalui lagu tersebut. Apa yang Tuhan sampaikan? Yaitu adanya keselamatan yang besar, keselamatan yang kekal yang ditawarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Nah, gambaran seperti inilah yang kira-kira disampaikan oleh pemazmur di dalam pembacaan kita tadi, ya. Yaitu di mana jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dalam penggambaran dua jalan ini, pemazmur menjelaskan bahwa orang yang tidak berjalan nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa adalah orang yang berbahagia. Di ayat yang pertama dikatakan seperti ini: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi berbahagia. Semua kita harus berbahagia kalau kita berjalan tidak menurut jalan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi kita berbahagia kalau kita tidak mengikuti jalan-jalan orang fasik. Sebaliknya, jika orang menempuh jalan itu, ia terkena hukuman penghakiman. Nah, di ayat yang kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Jadi orang-orang fasik itu tidak akan tahan dalam penghakiman saatnya nanti. Saatnya tiba nanti akan dihakimi. Orang-orang benar, orang-orang fasik itu akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Begitu pula orang berdosa, mereka tidak tahan dalam perkumpulan orang-orang benar. Singkatnya, pemazmur ingin membicarakan mengenai dua macam orang, ya. Dua macam orang pemazmur ingin berbicara di dalam ayat ini, yaitu orang yang saleh dan orang yang jahat. Itu yang ingin pemazmur bicarakan kepada kita semua pada pagi hari ini. Nah, pesan dalam mazmur ini begitu jelas untuk dipahami bahwa mereka yang mencintai jalan kebenaran itu akan disebut orang yang berbahagia. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, apabila kita mencintai kebenaran, apabila kita melakukan kebenaran itu dengan mengasihi Allah, maka kita pantas disebut orang yang berbahagia. Ada amin Bapak Ibu? Puji nama Tuhan, bahwa kita yang mencintai kebenaran, yang melakukan kebenaran firman itu dengan mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, kita disebut orang yang berbahagia. Nah, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita mencintai kebenaran firman Tuhan itu, ketika kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, maka ada berkat yang dapat kita terima. Ada sukacita, ada kebahagiaan tersendiri yang dapat kita terima. Nah, apa saja berkat yang dapat kita terima ketika kita mencintai kebenaran atau firman Tuhan itu sendiri? Yang pertama, di sini pemazmur jelas mengatakan bahwa orang yang memilih jalan kebenaran adalah mereka yang mencintai Taurat Tuhan. Tanda orang yang mencintai Taurat Tuhan adalah mereka yang merenungkan dan melakukan firman itu hari lepas hari. Nah, tanda orang yang mencintai adalah mereka yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Kata merenungkan Taurat siang dan malam merujuk kata perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Di dalam Ulangan pasal 6 itu ada perintah Allah kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel diperintahkan untuk mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Bukan cuma mengasihi Allah sendiri, tetapi mengasihi kepada sesama dan orang lain. Perintah Tuhan, dan ada
ada kedekatan dengan Sang Pencipta. Jadi yang pertama, berkat yang kita peroleh ketika kita mencintai kebenaran yaitu kita memiliki kedekatan dengan Sang Pencipta. Bukankah adalah sesuatu yang indah jika perenungan firman membawa kita merasakan kehadiran Allah? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kehadiran Allah itu apabila kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Kalau kita tidak intim dengan Tuhan, kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan itu di dalam hati kehidupan kita masing-masing. Makanya dari awal saya melayani Tuhan, yang ditekankan oleh gembala saya itu yaitu intimlah dengan Tuhan dulu. Intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita merasakan hadirat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa saja yang berkat ketika kita mencintai kebenaran, yaitu ada kedekatan dengan Sang Pencipta. Itu berkat yang kita dapatkan ketika kita mencintai kebenaran, mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan, yaitu adanya kedekatan dengan Sang Pencipta. Kita intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, apa saja berkat yang kita peroleh ketika kita mencintai kebenaran atau firman Tuhan? Yang kedua yaitu berkat kehidupan. Di ayat yang ketiga mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi berkat ketika kita mencintai kebenaran, yaitu berkat kehidupan. Berkat kehidupannya secara jasmani dan secara rohani. Kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kita dipenuhi oleh berkat-berkat jasmani. Bukan hanya berkat jasmani yang kita peroleh ketika kita mencintai kebenaran, tetapi berkat rohani itu terus ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ayat 3 tadi mengungkapkan suatu berkat yang luar biasa, yakni kehidupan orang jenis ini memiliki kehidupan yang subur. Yang subur ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah, berarti itu subur ya. Kalau pohon yang ditanam dia menghasilkan buah, berarti dia subur. Demikian kehidupan kita. Apabila kita menjadi berkat, kita mencintai kebenaran firman Tuhan, berarti kehidupan kita diberkati. Kehidupan kita penuh dengan sukacita, artinya yaitu subur. Ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air yang memperoleh nutrisi yang banyak, memperoleh makanan yang banyak. Bukan hanya itu, dalam masa sulit pun ia tidak layu dan mati. Kita melihat kalau pohon-pohon yang subur, dia diberikan makanan, dia diberikan nutrisi, diberikan pupuk, dia tidak akan mati. Meskipun di zaman kekeringan apapun, pasti dia tidak akan mati. Dan apa saja yang diperbuatnya itu akan berhasil. Mereka akan berbahagia, atau yang lebih tepat disebut orang yang diberkati. Berkat rohani yang sangat menyenangkan jiwa. Bukankah ini menjadi kerinduan setiap orang percaya? Jadi berkat jasmani, berkat rohani yang dapat menyenangkan jiwa kita, bukankah ini menjadi kerinduan setiap kita orang percaya? Kita diberkati Tuhan, jiwa kita senang, hidup kita senang, kita berbahagia, kita memperoleh damai sejahtera, bahwa itu adalah suatu kerinduan untuk menyenangkan setiap orang yang percaya. Jadi yang kedua, berkat ketika kita mencintai kebenaran, yaitu berkat kehidupan ya. Dan yang ketiga, apa saja berkat ketika kita mencintai kebenaran? Yang ketiga adalah kita dikenal oleh Tuhan. Jangan hanya kita saja yang mengenal Tuhan, tetapi Tuhan juga harus mengenal kita. Nah, apa arti dari kita dikenal oleh Tuhan? Artinya adalah jalan mereka menuju kepada Tuhan dan kebenarannya, sehingga ia tidak tersesat baik di dunia maupun di kehidupan setelah kematian. Sebagai orang percaya, kita bukan hanya perlu mengenal Tuhan. Sebagai orang percaya, kita
kita bukan hanya perlu mengenal Tuhan, tetapi sangat perlu juga dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai pada akhirnya nanti kalau kita tidak dikenal oleh Tuhan, pada saat penghakiman, enyahlah engkau, kata Tuhan, saya tidak mengenal engkau. Jadi Bapak Ibu, jangan cuma kita yang kenal Tuhan, tetapi Tuhan juga harus kenal dengan pribadi kita masing-masing. Buat apa kalau cuma kita yang kenal Tuhan tetapi Tuhan tidak kenal? Sehingga pada akhirnya nanti Tuhan berkata, yaitu di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, enyahlah engkau, saya tidak mengenal engkau, kata Tuhan, ketika Tuhan tidak mengenal kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu harus mengenal Tuhan dan Tuhan harus mengenal kita. Ada hubungan pribadi, ada hubungan inti antara kita dengan Tuhan. Jadi itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Jalan orang benar dan jalan orang fasik adalah nasihat penting dari seorang pemazmur ini, yaitu tentang kehidupan orang yang percaya. Kehidupan orang percaya ini harus intim dengan Tuhan, harus dekat dengan Tuhan, harus mengenal Tuhan, dan Tuhan juga harus mengenal kita, pribadi lepas pribadi kita. Banyak orang memilih jalan yang menyenangkan hati mereka, sebab jalan itu terasa lebar dan lancar. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa di ujung jalan tersebut adalah maut. Nah, banyak orang menyadari bahwa ada jalan yang lebar, yang enak dilalui, yang sangat mulus, tetapi di ujungnya nanti yaitu maut, Bapak Ibu. Memang kita di dalam dunia ini banyak jalan pintas supaya enak dilalui, tetapi berujung kepada maut. Lebih baik seperti di dalam lagu tadi, di jalan yang sempit tetapi hidupmu berseri. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak halangan yang kita lalui di dalam perjalanan kehidupan kita, tetapi kelak nanti kita memperoleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang membahagiakan setiap kita. Mereka lebih memilih berkumpul dengan kumpulan pencemooh daripada mendengarkan firman Tuhan. Mereka menganggap bahwa firman Tuhan adalah kebodohan yang tidak menguntungkan dan memilih untuk hidup sesuai dengan keinginan duniawi. Padahal pemazmur berkata bahwa jalan mereka menuju kebinasaan. Jadi di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-6 ini, bahwa orang fasik, orang yang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, orang yang tidak mau susah ataupun orang yang ingin jalannya lurus saja, yang enteng saja, tetapi pada ujung-ujungnya itu mereka memperoleh maut. Lebih baik seperti di dalam lagu tadi, di jalan yang sempit tetapi hidup kita berglori, hidup kita berseri. Jadi di ayat yang ketiga ini saya tekankan, kita sebagai orang yang percaya, kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi di ayat yang ketiga ini menjadi penekanan buat kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus seperti pohon itu. Dengan apa? Supaya kita lebih subur lagi, supaya kita lebih diberkati lagi, yaitu dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu, melakukannya itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Diberikan nutrisi. Nutrisinya apa? Nutrisinya yaitu kebenaran firman Tuhan. Banyak kebenaran firman Tuhan seperti teladan-teladan, seperti perintah-perintah itu kita harus lakukan itu dalam kehidupan hari-hari. Kalau kita melakukan kehendak dan kebenaran firman Tuhan, yakin dan percaya, apa saja yang diperbuat kita pasti berhasil. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini tidak begitu panjang, tapi dapat memberkati kita semua. Bahwa ada dua jalan, yaitu lebar dan sempit. Yang mana kita pilih? Kalau yang lebar itu membahayakan, membawa kita ke ujung maut, tetapi yang sempit itu hidup kita berseri, hidup kita berglori,
hidup kita berbahagia. Dan apa saja yang diperbuat kita berhasil. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya panggil pemain musik dan WR. Puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu dan selalu ada bagimu. Terima kasih. Naikkan pujian ini, mohon kesungguhan hati kita. Engkau sungguh baik, Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. katakan ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku Buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. tak habis-habisnya kasih dan Kasih dan rahmat-Mu selalu baru. selalu baru Yang Kau pernah terlambat buat Kamu besar setia di sepanjang hidupku. Kita naikkan pujian ini dari awal-awal. Kita mensyukuri bahwa kehidupan Tuhan, kehidupan kita itu sangat baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, Kasih-Mu melimpah kasih-Mu melimpah di hidupku. katakan Bapa, Bapa, terima kasih. ku berterima kasih Berkat-Mu hari berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. ku naikkan syukurku. Naikkan Syukurku buat hari yang Kau beri. buat hari yang Kau beri. Tak
menjelang siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk kami lebih dekat, lebih intim dengan Engkau Tuhan. Mengajarkan kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Dan Tuhan Engkau mengenal kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman hari ini. Bahwa kami harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya dan yang tidak layu daun pada musimnya. Apa saja yang kami perbuat itu berhasil Tuhan. Kami percaya setiap cita-cita kami, setiap harapan kami, itu Tuhan buat berhasil dalam hidup kami. Keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, Tuhan buat berhasil. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena Tuhan, dan semuanya karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau pada hari ini. Kami berjanji di hadapan Engkau Tuhan, bahwa mulai hari ini Tuhan kami lebih lagi mengasihi Engkau, lebih lagi mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Kami lebih lagi merenungkan, melakukan kebenaran firman-Mu itu Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menjamah tiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau memberkati jemaat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dalam perlindungan dan penyertaan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu tetap tinggal di dalam hati dan pribadi Tuhan. Kami kembalikan hormat kepujian kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Beri tepuk tangan kepada Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih Tuhan buat hari ini, buat lawatan-Mu dalam ibadah kami, sehingga kami boleh mengakhiri ibadah ini. Biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, ada kesempatan bagi kami mendoakan bagi setiap sidang jemaat-Mu yang sudah hadir bersama-sama pada saat hari ini. Biarlah lawatan Tuhan senantiasa ada bagi setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Penyertaan-Mu senantiasa mengiringi setiap langkah sidang jemaat-Mu Bapa. Bahkan hari ini Tuhan, ada kesempatan bagi kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang pada bulan ini berulang tahun. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kalau Engkau sudah menambahkan umur bagi setiap sidang jemaat-Mu, kami yakin dan percaya langkah demi langkah kehidupan mereka terus Tuhan jaga, terus Tuhan tuntun, terus Tuhan pelihara.
surga. Terus Tuhan alirkan bagi kehidupan sidang jemaat-Mu. Terlebih pada hari ini Tuhan, di mana rumah tangga Ibu Maya bersama Brian, mereka sudah menginjakan kaki genap pada usia yang ke-1 tahun. Ini semua karena berkat campur tangan Tuhan. Kalau mereka bisa melewati 1 tahun, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada banyak hal yang mereka lalui bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kami yakin percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu ada menuntun rumah tangga yang masih muda ini, sehingga rumah tangga ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan rumah tangga mereka, di dalam nama Yesus dijawab oleh Tuhan. Engkau senantiasa melingkupi, menolong mereka Bapa, dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Diberkati Tuhan. Bahkan kami semua yang ada hadir, tidak terkecuali dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang dewasa, bahkan orang-orang tua, kami sudah diberkati Tuhan. Sehingga kami boleh pulang sebentar membawa sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Hamba-hamba yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Engkau kembalikan mereka dalam kekuatan baru, untuk mereka kembali pakai untuk melayani akan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita arahkan hati kita mau terima berkat. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus saat ini pulanglah. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, hiburan perantara lewat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan akhiri akan ibadah ini. Saudara sudah diberkati Tuhan. Bersama kita katakan